Baik teman-teman, sebelumnya mari kita melakukan perjalanan virtual dahulu untuk mengecek jarak lokasi kelenteng Jepara dari tempat tinggal saya. Jaraknya 49 km atau 1 jam 24 menit atau bisa lebih. Dan di titik merah merupakan lokasi kelenteng Jepara berada. Jepara merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Jepara dihuni dengan banyak jenis masyarakat yang kultural. Begitu juga dengan agama, suku, ras yang berbeda-beda. Mari kita mengenal Jepara multikultural lebih dalam lewat moderasi beragama. Di balik video kelenteng ini ada sebuah cerita yang membuat haru hatiku, yaitu ketika aku meminta izin kepada Bapak Edi selaku pengelola kelenteng ini. Saya bertanya kepada beliau, "Maaf Bapak, apakah saya diizinkan untuk masuk ke dalam untuk memvideo kelenteng ini?" Beliau pun menjawab, "Maaf Mbak, apakah panjenengan datang bulan?" Saya pun menjawab, "Tidak Bapak." Kemudian saya menyambung, "Apakah ketika wanita sedang datang bulan tidak diizinkan masuk ke dalam?" Pak Edi pun menjawab, "Tidak." Dan disinilah aku mendapatkan ilmu yang luar biasa, bahwa ternyata agama Konghucu dengan agama Islam memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ketika wanita sedang haid tidak diizinkan untuk masuk ke tempat peribadahan, yaitu tempat yang sangat sakral dan sangat suci. Karena suaranya terlalu bising, terpaksa saya memutuskan untuk bercerita saja tentang percakapan kami melalui voice note suara saya sendiri. Bagaimana pendapat panjenengan tentang Pancasila? Bapak Edi menjawab, "Pancasila merupakan dasar negara yang tidak bisa dirubah sampai kapanpun itu." Kemudian bagaimana pandangan Pancasila melalui kepercayaan Bapak sendiri atau agama Konghucu? Pak Edi menjawab bahwa Pancasila merupakan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita belajar tidak hanya sekedar membaca atau mempelajarinya, melainkan kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan Bapak menjadi umat minoritas di Indonesia? Pak Edi menjawab, "Ya bagaimana lagi Mbak, memang sudah begitu. Indonesia itu sejak dulu memang sudah berbeda-beda. Sudah takdirnya Indonesia seperti itu. Jadi ya biasa saja, malah bangga dengan Indonesia." Tapi apakah Bapak pernah merasakan diskriminatif atau tidak? Jawaban Pak Edi, "Ya paling tidak begitu saya masukkan dalam hati Mbak. Mungkin saudara-saudara saya yang sering ketika menonton sepak bola, mereka selalu dibedakan melalui fisiknya. Ya seumpama matanya sipit, kulitnya putih, berarti berduit banyak. Tapi ya Mbak, padahal semuanya sama saja. Tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin."
Desa Jugo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Di sini saya akan mewawancarai beliau. Oke Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila? Oh iya, oke. Pancasila itu, bahasa Pancasila itu adalah universal atau kekal, tidak bisa dipermusuhi atau dilecehkan. 5 dasar itu utuh, dan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia harus bermoral Pancasila. Terima kasih. Kemudian bagaimana pandangan Pancasila menurut agama Buddha sendiri? Kalau Pancasila menurut agama Buddha itu dari yang pernah pada tahun 1945 dan sebelumnya itu memang agama Buddha itu sudah mempunyai Pancasila, karena Pancasila itu asal usulnya dari bahasa Pali, sedangkan umat Buddha itu ya kata-katanya semua dari bahasa Pali. Nah, di situ Pancasila Buddhis itu juga ada 5, tapi ada sedikit perbedaan, tapi hampir sama. Kalau menurut dasar 5 dasar, kalau dalam agama Buddha itu kan 5 keyakinan, artinya sama. Nah, 5 dasar agama 5 dasar itu menurut agama Buddha itu memang sudah ada. Jadi istilahnya, contohnya dalam ketuhanan urutan 1, K pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mungkin dari semua agama itu harus mematuhi adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan begitu juga agama Buddha itu akan mirip sekali dengan dasar Pancasila, 5 keyakinan sama-sama Pancasila. Itu sifatnya adalah melatih diri untuk menghindari pembunuhan, artinya juga ketuhanan yang Maha Esa. Itu secara singkat jawaban saya dan seterusnya. Oke, jadi bagaimana umat Buddha sendiri menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Umat Buddha menerapkan Pancasila sehari-hari, ya kita melewati perilaku-perilaku yang baik dan pikiran yang baik, pangko jiwa yang baik, tumindak yang baik, dan konsentrasi yang baik. Kemudian bagaimana perasaan Bapak menjadi warga minoritas di Indonesia ini? Kalau sebagai warga minoritas, saya kayaknya tidak merasa deh. Masalahnya, aku yakin adanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi aku merasa bangga walaupun kita agama Buddha seorang minoritas, tapi ada kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau saya sebagai agama minoritas di Indonesia, juga aku punya teman di luar Indonesia banyak yang mayoritas, walaupun tidak mayoritas di dalam dunia, tapi saya merasa bangga. Apakah pernah merasakan diskriminatif, Pak? Kalau diskriminatif kayaknya nggak pernah, hanya sedikit pelecehan misalnya ya, itu suatu pembelajaran. Jadi saya anggap orang yang tidak mengerti tujuan dikira itu salah, itu kadang-kadang ada namanya manusia, tapi tidak cara suatu contoh. Buddha menyembah batu, menyembah harta, itu sebenarnya itu orang itu misalnya ada yang berpendapat, saya tidak mencurigai, tapi ada yang punya pendapat begitu, itu orang yang mau menanyakan sebenarnya. Jadi sama sekali tidak pernah
ya hanya sedikit itu kan wajar ya, itu untuk pembelajaran. Baik, kalau begitu Bapak bisa menjelaskan yang menurut tadi apa yang kurang paham yang ingin ditanyakan oleh orang yang menurutnya kurang paham, yang tadi acas dan sebagainya, boleh dijelaskan Bapak di sini? Ya kalau sebagai arca itu mungkin itu kalau saya kan sedikit itu mempelajari ya, sedikit tidak banyak, itu adalah lambang kebenaran. Kalau orang Buddha kan ajaran kan semedi atau meditasi, bagaimana orang meditasi atau semedi itu ya diberi contoh lah sebagai lambang. Patung Buddha itu merupakan memberi contoh. Kalau kita semedi atau meditasi konsentrasi itu harus tenang seperti itu. Itu kalau beribadah berarti seperti itu gitu? Bukan, itu contoh. Kalau meditasi, iya. Kalau meditasi harus semua perasaan yang kotor-kotor ini harus hilang seperti itu. Tapi itu tidak mudah. Jadi kita harus belajar. Nah, kalau kita ingin misalnya pikiran saya bersih dari suasana-suasana kejelekan, itu memang lewatnya meditasi atau semedi. Bapak boleh menjelaskan lambang Buddha, kenapa kok agama Buddha identik dengan candi yang kuncupnya seperti itu, berbeda dengan agama Hindu atau agama lainnya? Ini Mbak, kalau sifatnya candi itu kan lambang ketuhanan. Jadi di tengah-tengah itu ada stupa satu. Nah, itu mewujudkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Jadi walaupun kita berkeyakinan apapun itu bukan satu. Berarti kembali ke Pancasila lagi ya Pak? Ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua agama itu mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Memang kita sembahyang itu tidak dari guru atau nabi. Guru saya atau nabi orang lain itu hanya mengajarkan inilah cara kebenaran. Apakah Bapak sudah merasakan Pancasila di Indonesia ini sudah diterapkan oleh pemerintah atau belum? Nah, itu yang mungkin hanya kekurangan. Kalau saya sebagai warga yang paling di bawah, jadi memang kalau sepengetahuan saya itu seperti keadilan sosial itu pun kayaknya belum begitu 100%, tapi mungkin mau diawali dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu jadi perwakilan kita itu belum bisa memimpin yang sebenarnya. Ya istilahnya pemimpin perwakilan kita atau dewan itu kan banyak yang masih korupsi, masih ini dan ini. Contohnya saya tahu itu dari televisi aja. Gitu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Maaf sudah mengganggu waktunya. Oh ya, sama-sama terima kasih juga. Semoga adik nanti seterusnya menjadi anak yang baik, belajar jujur sebagai tokoh yang dilihat di sana ini. Jangan sampai anak-anak ini melupakan kami ini. Jadi setiap ketemu bapak dimanapun tuh ditegur. Iya, baik, mungkin lain waktu bisa bersilaturahmi ke sini lagi. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.